kita lebih lanjut untuk masuk ke podcast pada malam hari ini, silahkan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nama saya Christian Miko dengan NIM 2030 dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Saya dari Universitas Palangkaraya dan saya sekarang tinggal di Kota Palangkaraya. Nah, jadi dunia pendidikan mengalami perubahan drastis ya pada dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, baik karena pandemi atau juga karena perkembangan teknologi, salah satu metode yang berkembang adalah blended learning. Nah, jadi apakah pengertian dari blended learning itu menurut pendapat Anda? Sejauh yang saya ketahui sebagai mahasiswa, blended learning adalah konsep di mana cara pembelajaran baru menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Penerapan pembelajaran campuran merupakan cara inovatif untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam pelatihan. Selanjutnya, sementara menurut Association for Talent Development, blended learning itu atau pembelajaran campuran merupakan praktik menggunakan beberapa media dalam satu kurikulum dan menggabungkan pembelajaran formal dan informal seperti kegiatan kelas online dan pembelajaran langsung di lapangan serta pembinaan pekerjaan. Seperti itu. Baik. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep blended learning ini di dalam dunia pendidikan? Untuk konsep blended learning ini sendiri dalam dunia pendidikan itu bisa diterapkan pula pada perusahaan, yakni melalui pelatihan atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Perusahaan atau organisasi yang memiliki pendekatan untuk blended learning itu sendiri sama halnya mengidentifikasi proses mewujudkan tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, strategi ini harus melangkah dalam belajar dengan menyesuaikan untuk meningkatkan kinerja tertentu seperti layanan pelanggan. Nah, konsep blended learning dalam program pelatihan menerapkan manajemen sistem atau itu yang disebut dengan LMS. Nah, blended learning tersebut memadukan model pengajaran secara tatap muka dengan melatih dan pembelajaran mandiri. Pelaksanaan pun bisa dilakukan melalui webinar atau video konferensi. Nah, selanjutnya, sistem manajemen pembelajaran atau yang bisa kita sebut LMS yang baik akan membantu dua model pembelajaran menjadi pelatihan yang kompleks. Nah, ruang kerja menawarkan beragam fitur pelatihan untuk karyawan dalam proses yang terintegrasi dalam sistem manajemen pembelajaran. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi bisa di perusahaan juga ya? Bisa. Untuk tentang blended learning ini. Nah, jadi untuk pertanyaan yang nomor 3, ada berapa macam blended learning yang bisa diterapkan dalam pembelajaran ataupun pelatihan? Nah, blended learning ini sendiri memiliki beberapa macam yang bisa kita terapkan terutama dalam dunia ekonomi. Nah, seperti yang pertama the fluid classroom model. Nah, itu sendiri seperti model pembelajaran di mana pelatih memberikan pengajaran secara virtual maupun tatap muka dalam waktu bersamaan. Di samping itu, pelatih juga memberikan waktu untuk belajar mandiri bagi peserta. Pembelajaran mandiri bisa dilakukan dengan beragam metode, antara lain diskusi kelas maupun tugas kelompok. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, the Arrange Virtual Model. Ini menerapkan pengajaran secara online. Pengajaran model ini memiliki perbedaan dengan yang saya jelaskan tadi ya, memiliki perbedaan dalam waktu pengajaran tatap muka online. Dalam model ini, peserta tidak akan belajar secara tatap muka atau dengan guru setiap harinya. Jadi hanya ada waktu-waktu tertentu kita mempelajari. Ya, karena pandemi ini ya. Ya. Tetapi dalam jadwal model ini, peserta menyelesaikan tugas secara mandiri atau kelompok. Nah,
Dan yang ketiga, Deflect Model. Nah, Deflect Model ini merujuk pada buku Learning e-Digital. Merupakan awal dirancang untuk membantu siswa yang belum menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Dalam pelatihan ini menerapkan Deflect Model ini mengedepankan belajar mandiri dengan modul-modul yang telah disediakan, komponen lain bisa dilakukan secara langsung dengan praktik, kerja kelompok, latihan ataupun kolaborasi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu DLI Cartel Model. Nah, ini sendiri lebih mementingkan pemilihan materi. Jadi mereka bebas memilih materi di luar materi pelatihan tersebut. Kemudian belajar juga begitu menonjol pada model pembelajaran tersebut. Penelitian ini dapat memperluas pendidikan di luar akademis. Nah, itu sendiri itu yang bisa saya jelaskan untuk jenis-jenis dan beragam dari macam blended learning. ya. Nah, jadi untuk yang pertanyaan terakhir ini, menurut pendapat Anda, manfaat dari blended learning ini apa saja? Untuk manfaat dari blended learning ini seperti apa? Itu cukup banyak, terutama dalam dunia pendidikan ataupun apalagi dalam pendidikan ekonomi. Itu bisa kita dapatkan lebih banyak. Yang pertama yaitu efisiensi secara biaya dan waktu. Itu artinya sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya pelatihan konvensional secara tatap muka membutuhkan biaya, bukan? Nah, yang tidak sedikit, belum lagi biaya akomodasi, biaya makan dan lain-lainnya. Jika menerapkan blended learning, tentunya pembelajaran menjadi lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Instruktur tidak akan mengeluarkan biaya sewa tempat, pelatihan, karena bisa dilakukan di mana saja, termasuk di kamar ataupun di rumah. Seperti virtual itu. Ya. Iya. Nah, untuk yang lewat kedua, Zoom bisa juga. Iya, bisa. Terutama aplikasi-aplikasi yang banyak sekarang. Iya. Yang kedua, pembelajaran ini menjadi lebih fleksibel. Artinya, pembelajaran blended learning cukup membantu para karyawan. Pasalnya, dalam setiap pembelajaran itu sendiri, mereka bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Nah, waktu belajar bisa disesuaikan dengan aktivitas harian. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta. Beragam media pembelajaran yang digunakan sama halnya mampu meningkatkan partisipasi atau keterlibatan peserta dalam pembelajaran media. Yang digunakan cukup variatif, mulai dari teks, video, grafik. Hal tersebut membuat peserta tidak merasa bosan. Nah, untuk yang terakhirnya, memudahkan untuk mengukur efektivitas pelatihan. Nah, LMS seperti yang kita jelaskan tadi itu yang diterapkan mampu mengukur efektivitas. Artinya, hal tersebut terlihat dari adanya daftar kehadiran, laporan kinerja, siapa yang terlibat aktif, bagaimana hasil tes, dan lain-lain. Informasi ini akan membantu Anda menyesuaikan strategi Anda yang cukup tepat sasaran. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa juga, untuk siswa, untuk dunia pendidikan, tetapi juga bisa untuk karyawan ya. Bisa, karena Ya, blended learning yang kita jelaskan ini sangat mencakup. difokuskan, Iya. terlebih difokuskan kepada ekonomi, Iya. ekonomi terutama pada perusahaan, begitu. Ya, baik. Sampai di sini podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah bergabung dalam kami, dan terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama.